saudara gue yang main sepeda sama gue itu punya skateboard. Setiap gue main ke rumah dia, yang gue cari skateboardnya. Bukan saudara lu? Bukan saudara. Lebih ke nggak sopan ya? Oh gitu? Cuman ada masa di mana gue bisa dalam 3 hari gue 2 negara 1 kota. Dalam 3 hari? Dalam 3 hari. Lu 2 negara 1 kota? Iya. Napoleon. Gua akuin lebih. Paling aneh mas, selama di Yasmin, kota apa? Kamboja gue rasa. Kamboja. Kamboja. Sebelum ada slot tuh ya? Iya. Untung gue nggak dijual sama Yasmin. Halo Euforian, bertemu lagi bersama gua Raihan di podcast Gue Yang Nanya. Gue yang jawab. Sudah ada bersama gua hari ini, mampir ke ruang tamu gue, seorang stage photographer ya. Bernama Narendra Kameswara aka Mas Naren. Sehat Mas? Alhamdulillah. Agak Alhamdulillah. sedikit flu, tapi Sedikit flu? Wah, Iya, sama sedikit. gue juga. Thanks for having me here. Thank you so much juga Mas sudah datang ke sini, sudah main-main, sudah menyempatkan waktu Mas Naren. Di tengah kesibukannya fotoin Krisdayanti. Mas, lagi sibuk apa Mas sekarang Mas? Sekarang masih tentang foto stage tetap, terusnya kadang-kadang ngerjain untuk foto-foto corporate toko, brand. Oh lu masih kerja kayak gitu Iya, juga? masih. Tapi mostly event. Mostly Mostly foto event? iya. Terakhir event apa yang lu kerjain? Terakhir gua fotoin konsernya Yuni Shara sama Vina Panduwinata. Ya. Oh. Solo semuanya. Itu di bawah promotor? Di bawah artisnya. Oh di bawah artis Iya, di ya. bawah artisnya. Oh gitu. Tapi by the way buat Euforian yang masih asing soal Mas Naren. Jadi Mas Naren ini adalah seorang stage photographer, atau lu kalau misalnya lihat di postingan-postingan musisi, ada foto dia lompat, dia megang mic. Nah, doi yang moto nih. Yoi. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelum itu gue hari ini lagi bakar rokok dari Diplomat Evo varian Gua Vasquez ya. Ini favorit gue juga. Lu nggak ngerokok Mas ya? Enggak. Sudah berhenti? Sudah berhenti. Oh gitu. Mas Naren, nah ini gue biasanya tamu-tamu yang mampir ke podcast gue itu pasti selalu gue ajak untuk mundur jauh ke belakang. Oke. Kita bahas dari kenapa lu bisa suka sama dunia fotografi. Oke. Itu awalnya dari mana Mas? Awalnya dari ketika gue main skate dan gue merasa bahwa teman-teman di komunitas gue ini jago-jago semua gitu. Dan Oke. di saat itu ada orang yang selalu bawa handycam. Oke. Ya, jadi oke. kadang-kadang gue yang handycamin, kadang-kadang gue yang main, Oke. gitu. Tapi mostly gue yang handycamin. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk membuat sebuah video skate. Oke. Ya. Oh betul awalnya videografer tuh. Awalnya videographer. Oke, Gue oke. bisa sebut awalnya gue videographer. Judul filmnya dari Senayan Skateboarders itu namanya Time After Time. Time after time. Time After Time. Itu buat apa? Buat Ya udah bikin aja. bikin aja ya. Oke, Bikin, dia buat bikin YouTube dari tuh? Senayan Skateboarders. Ya. Oke. Full length. Full length, 45 Pakai menit. handycam. Pakai handycam. Handycam High 8 sama DV. Oke. Iya. Oke. Terusnya ketika udah jadi, gue ngerasa bahwa proses untuk pembuatan sebuah film itu panjang banget dan Rumit. butuh effort yang lebih banyak. Oke. Timing, Ya. kemudian produksian, Hmm. juga lu pasti punya teknologi yang Mumpuni, mumpuni, yang ya. canggih-canggih Ya. gitu. Akhirnya gue berpikir kayak apa yang lebih instan yang teman-teman gue juga bisa menikmati, Ya. ternyata foto. Oke. Ya, akhirnya gue mulailah foto-foto tuh. Oke. Dan itu otodidak. Oh lu nggak gitu. belajar dari siapa? Nggak belajar gue. Jadi gue cuma tahu momen how to capture skate trick. Oke. Karena gue banyak baca majalah luar. Oh, Gitu. referensi lu banyak dari Referensi, majalah ya. luar. Tapi sebelum masuk dunia fotografi ya, berarti lu memulai semuanya dari skate? Dari skate. Dari tahun berapa Mas lu main skate? Gue main skate dari tahun 93. Gue dari tahun 93. Umur berapa tuh Mas? Kayaknya 17 apa. Gue merasa gue telat main skate sih. Emang normalnya main skate harusnya di umur berapa? Dari SMP harusnya. Dari Oh. SD, dari SMP gitu. Oke, Harusnya dari umur segitu. Skate otodidak juga? Otodidak, jatuh cinta pertama kali ngelihat dari acara TV namanya Max Out. Zaman dulu ada tuh nggak tahu acara gua. TV di Antv, Max Out namanya, selalu nampilin snowboard, aggressive inline. Kayak X Game gitu? Kayak X Game. Oke. Tapi iya. emang dia musik sama olahraganya. Oke. Terutama extreme sport. Terutama extreme sport. Oke. Tapi kadang-kadang ada kayak surfing, ada kayak extreme para sport layang. juga. Ya. Tapi kalau misalkan udah skate, gue duduk manis tuh. Oh lu mantengin Iya, tuh. mantengin emang kayaknya ini gue suka banget. Tapi itu skate luar negeri tuh? skate luar negeri. Siapa yang lu lihat waktu itu tokonya? Ingat gak lu? Jamie Thomas, Oke. terus ada Chris Cole, ada Eric Coston, ada Eric Coston. Tony Hawk pastinya. Karena kadang-kadang emang di video Max Out itu antara street atau main vert.
Jadi kayak kita tahu deh siapa yang main vert, siapa yang main street gitu. Ya. Tapi kenapa dari sekian banyak olahraga, lu kepincutan sama skate, Mas? Gue cukup olahraga orangnya. Gue bisa, katakanlah gue bisa semua olahraga, badminton, basket, volley. Senang lah olahraga. Gue senang olahraga. Dan gue rasa gue capable untuk melakukan apapun, termasuk kayaknya gue boleh dibilang gue jago main paddle. Asik. Padahal baru sekali nyoba. Jaksel approve. Gokil. Enggak, it's just a joke. Tapi gue sempet mountain bike, mountain bike sampai tingkat nasional gue pernah ikutin. Anjing. Gue masuk 10 besar tingkat nasional waktu main di Gunung Mas. Iya, Sentul. Sentul Gunung Mas. Abis itu transisinya ada max out itu. Gue ngeliat selalu max out kayak, oh shit main skateboard nih kayaknya jawaban gue nih, olahraga nih. Ini kayaknya gue nih. Sampai saudara gue yang main sepeda sama gue itu punya skateboard. Setiap gue main ke rumah dia, yang gue cari skateboardnya. Bukan saudara lu? Bukan saudara gue. Lebih ke nggak sopan ya? Oh gitu? Gue pengen minjem skate lu dong. Sampai akhirnya dikasih tuh. First board gue itu dari saudara gue, Adam namanya. Oh. Gitu. Berarti dari nonton reality show itu dulu tuh? Yes. Oh gitu. Sebenarnya bukan reality show sih, dia kayak apa? Kayak MTV lah. Oh, ya kebayang. Kayak MTV, bukan reality show. Tapi pada saat itu berarti lu belum nongkrong sama komunitas skate, belum tahu apa-apa soal skate, masih buta tuh ya? Masih buta. Gue cuma main di komplek rumah. Cuman gini-gini doang, push-push doang? Apa udah mulai belajar kickflip? Udah mulai belajar ollie, kickflip gitu. Sendiri. Sampai akhirnya ketika gue main di lapangan di dekat rumah, ada lapangan tenis gitu baru tapi belum dipergunakan, gue mainnya di situ kan. Sama adik gue main berdua sama adik gue tuh. Oke. Terus datanglah satu orang namanya Teguh, dia bilang kayak, lu suka main skate? Dia bilang gitu. Iya, gue suka main skate. Gue boleh pinjem nggak papan skate lo? Dia pakai sendal. Oke. Pertama kali gue ngeliat orang melakukan kickflip nyata di depan mata gue dari dia. Pakai sendal? Pakai sendal. Heel flip dan kickflip. Dia lakuin itu barefoot lah ibaratnya. Terus dia bilang kayak, lu kalau misalkan punya waktu, ada kendaraan, lu mainnya ke Senayan aja hari Minggu pagi. Di Senayan ada tuh, ada komunitas skate-nya. Oh gitu ya, udahlah. Mulai dari situ, setiap hari Minggu gue ke Senayan. Oh gitu. Dari situ lalu kenal sama komunitas? Komunitas. Dulu namanya JSA, Jakarta Skateboard Association. Ada kartu anggotanya gitu ya. Dulu terorganisir lah. Ada ketuanya segala macam? Ada ketuanya, ada. Mas, kan tadi lu pembicaraan off cam kita kan lu bilang skate itu kan it's all about konsistensi ya. Lu bilang lu nggak mungkin bisa lancar main skate kalau lu cuman main sejam doang, sehari gitu-gitu doang. Menurut lu nih ya, kalau lu tadi bilang kan lu telat mulai main skate. Menurut lu di umur berapa maksimal lu nyoba main skate? Kayaknya nggak ada batasan umur ya. Oh iya, kalau kayak 30 tahun gitu? Nggak apa-apa, bisa kok. Iya. Baru mulai dari nol? Baru mulai dari nol ya. Ada kok yang belajar untuk mulai skate di umur 30 itu ada. Oh, tapi pasti dia nggak ekstrim kali ya? Nggak ekstrim, tapi ya dia berusaha untuk kayak balance, bisa push, bisa tic-tac. Paling mentok dia tic-tac kiri kanan. Sama paling mentok adalah dia drop in dari banks atau dari quarter gitu. Bukan dari vert ya. Kalau vert kan paling tinggi, kalau quarter yang lebih kecilnya. Yang sedang ya? Yang sedang. Tapi kan dulu tadi MTB itu sampai kejuaraan nasional. Iya. Skate lo sampai mana, Mas? Skate sampai nasional juga. Oh iya? Iya, sampai nasional juga. Gue berapa kali juara, tapi nggak pernah di kelas amatir ya. Di beginner berapa kali, di menengah berapa kali. Habis itu amatirnya udah jago-jago semua. Angkatan lu siapa, Mas, yang paling jadi skateboarder terkenal gitu di Indonesia? Ingat nggak? Pasti banyak tuh Senayan. Banyak. Senayan tuh ada Bima Girindra. Oh, tahu gue. Ada Rico Opa. Oh, tahu. Terus ada Kepeng atau Kevin. Nah, itu one of the best skateboard di Jakarta yang gue rasa sebenarnya darah skate-nya kental banget, cuman berhenti total, abis itu nggak nengok lagi ke skateboard sejak dia kayaknya kenal dunia film. Oh, ya, oke. Bila alih profesi. Tapi dulu wah gila dia sampai madol. Cuma buat skate ke Jakarta, Lampung, ke Bandung gitu, pulang pergi cuma buat main skate. Tapi tiba-tiba gue nggak tahu kenapa orang bisa switch itu sama sekali. Triggernya apa gitu lo nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Lu tidak pernah ada di posisi itu, Mas? Ke switch gitu? Jadi bener-bener nggak look up ke skate lagi? Enggak sih kayaknya. Even fotografer ini nggak ngaruh ya ke lu ya? Nggak ngaruh. Karena buat gue skateboard save my life. Oh, lu berangkat dari situ? Iya, karena berangkat dari situ. Kalau gue nggak kenal skateboard, mungkin gue lebih berantakan lagi. Oh, tapi kan kalau ngomongin soal 90s ya, lu besar di 90-an main skate kan? Yeah. Itu kan emang identik dengan anak-anak skate, Mas ya. Kayak gue tuh ngeliat Amerika tuh kayak keren banget orang-orang main skate tuh kayak gaul-gaul banget gitu.
Bedanya apa sih Mas? Lu kan masih main skate sampai sekarang nih. Sama 90-an sama 2000-an kayak sekarang bedanya apa? Ada bedanya nggak Mas? Gue rasa nggak ada bedanya, cuman kayak sekarang lebih banyak park. Heeh. Nah, terus kayak fashion jauh lebih banyak genrenya. Betul. Ada yang hip hop, ada yang celana pensil, Iya. ada yang celana pendekan aja gitu. Ada yang main skate pakai hoodie, jadi kayak gue ngerasa skateboard ngebuka banyak hal untuk lo bisa mengekspresikan diri lo. Iya, iya. Nah, dengan style lo sendiri gitu. Iya. Freedom. Iya, Iya. lebih ke culture-nya ya. Yes. Skate tuh ya. Gitu. Bisa fashion, bisa olahraga, bisa apapun lah Yes, ya. Lu yes. semau lu. Ya freedom balik lagi tadi. Tapi dari mulai main skate sampai akhirnya lu menemukan bahwasannya oke, kayaknya gue bisa nih jadi seorang fotografer skate gitu terutama. Itu setelah berapa tahun lu main skate? Setelah gua mulai foto skate itu tahun 2002. Gua mulai Itu masih foto. iseng-iseng. Masih iseng-iseng. Oke. Tapi gue udah mulai melakukan jual beli fotonya ke skaternya. Karena kan dulu kan pakai film kan, Iya, iya. pakai film. Jadi gue fotoin lu, habis itu gue jual fotonya ke lu kayak Iya. 20.000 gitu, Iya. supaya gue bisa beli film lagi. Iya, iya. Gitu. Iya. Kemudian turning point-nya adalah ketika gue menjadi masuk media, Oke. tapi media lifestyle. Apa waktu itu? Waktu itu namanya The Beat. The Beat. Ya, Oke. The Beat itu adanya di Bali, punya brands di Jakarta. Oke. Dia nge-cover untuk event-event, mau di klub, di cafe, di bar, di konser. Itu gue dapat dapat full akses lah ibaratnya. Itu lo apply atau emang? Gue diajak. Oh, diajak. Gue diajak. Lo mau nggak kalau misalkan nih majalah butuh fotografer dan reporter, lo mau nggak untuk kerja buat mereka gitu. Gue rasa kayak gue itu kayak nggak punya kerjaan, kayak oke, I'll do it. Tapi itu gue harus belajar nulis karena kan gue Iya, karena lu report juga- kan, iya, iya. karena report selain foto. Terusnya dari situ akhirnya ke majalah Juice, majalah Iya, Area iya. gitu. Pindah-pindah tuh. Bukan pindah-pindah, dikerjain berbarengan, Oh, paralel. paralel. Oh. Sekaligus paralel untuk klubnya kadang-kadang. Oh gitu. Iya, jadi kayak klubnya kayak udah sekalian deh buat lu foto-fotoin event kita, nanti buat reportnya kita gitu, foto-fotonya. Jadi gue dapet 2 job, 3 Iya. job dalam satu malam. Umur berapa tuh Mas? Gue kuliah berarti sekitar 21-22 ya. Oh, anjir. Kayaknya buat gue easy job karena under media dan lu bisa split kerjaan lu untuk Benar. 3 majalah atau 2 Ini majalah. freelance lah ya. Ya, freelance. Kemudian lu bisa juga kerja untuk klubnya. Iya benar. Nah, gitu. Jadi pintu lu banyak. Yes. Iya, iya. Tapi di zaman lu yang lu tahu sebagai seorang fotografer skate itu siapa lagi Mas? Banyak nggak waktu itu? Nggak banyak. nggak banyak. Nggak banyak. Sama sekali nggak banyak. Bisa kehitung 5 jari kali. Kenapa Mas? Apa yang membuat orang-orang tuh pada saat itu kurang tertarik untuk menjadi seorang fotografer skate? Scene-nya Skaternya lebih milih untuk main skate dibanding fotoin skate. Apakah harus skater jadi fotografer skate? Apa fotografer biasa juga bisa jadi fotografer skate? No, fotografer biasa bisa, Oke. tapi butuh waktu lebih untuk bisa memahami trik-trik yang mau dilakuin sama skaternya. Oke. Karena kayak misalkan gue cek spot sama lo mau bikin trik apa nih di sini? Gue mau ollie dulu, oke ollie. Abis ollie lo mau ngapain? Kayaknya gue bisa kickflip, oke. Kan gue harus ngomongin angle-nya. Iya. Gitu. Oh, berarti seorang skater punya privilege itu lah ya kalau Iya. menjadi jadi skate photographer lah ya. Iya. Jadi gue harus bicara sama skaternya supaya dia juga punya rasa percaya sama gue. Oke. Lu sebelum lakuin trik, lu latihan dulu. Kalau udah oke, lu bilang sama gue oke, kita lakuin shoot supaya lebih cepat. Berapa lama Mas sampai akhirnya dari foto skate dulu nekuninnya berapa lama? Foto skate 5 tahun lebih ada? abis dari 2002 itu ke 2005 gue udah dapet tawaran untuk jadi pengisi rubrik 8 halaman skate untuk majalah Surf Time di Bali. Wih. Iya, gue dapet 8 halaman tuh, kayak lu bebas, lu mau ngangkat Mau ngapain aja skater sih, siapa, lu mau bikin interview, lu mau bikin trip, lu mau bikin tips and trick, lu mau bikin skate review gitu, bebas gitu. Tapi lu pernah bertanya nggak kenapa lu yang mendapatkan opportunity itu? Gue rasa karena pertemanan ya. Oh, Karena nongkrong pertemanan ya. Karena pertemanan yang kayak orang Surf Time ini ada teman gue yang kayak kerja di situ, kayak lu bisa nggak? Gue lihat lu sering foto-foto skate, bisa cover untuk majalah kita juga apa enggak gitu. Karena gue ada beberapa majalah juga, gue jadi kontributor juga. Kayak majalah Ripple. Ya, oh ya Tuh, Ripple. Majalah Ripple. Kemudian ada beberapa majalah skate yang umurnya nggak terlalu panjang, kayak Board Riders dari Bandung sama Freak Skatecore. Itu juga umurnya nggak nyampe 4 edisi ya, nggak nyampe 4 edisi udah bubar. Dari situ akhirnya gue memutuskan untuk bikin majalah skate sendiri. Lu bikin majalah Gue skate bikin sendiri? majalah skate Apa sendiri. namanya? Namanya Happen Skateboarding Magazine. Wah gila. Gue sama 4 berapa tuh Mas? teman gue itu, nama Suri, Item,
Anggi, and waktu itu ada Alvin lah ikut di situ. Kantornya pertama kali Kelapa Gading. Apa yang menggerakkan lu untuk bikin majalah sendiri di saat banyak majalah-majalah yang umurnya nggak bertahan lama? Awalnya gue agak cukup skeptis ya. Hmm. Awalnya gue cukup skeptis kayak ini bisa berjalan apa enggak ya. Tapi yang namanya item ini cukup membuat gue yakin bahwa kita pasti bisa. Karena majalah kita gratis, dari skater untuk skater. Ya. Kita juga bentuknya zine. Oke. Awalnya bentuknya zine. Oke. Berapa edisi ya zine? Kayaknya cuma 1 edisi deh zine itu. Abis itu cetak. Ngapain mikir berapa edisi sih nih? Cuma satu. Oh iya. Dari Happen Skateboarding Magazine ini, gue mampu membuat sub-sub di tiap kota untuk jadi punya fotografer dan reporter dan kontributor. Ibaratnya kontributor. Buat majalah ini. Buat Happen. Iya. Jadi gue pengen ngangkat putra di Palembang ada fotografer nih. Lokal Siapa heroes yang paling ya, jago? lokal heroes ya. Siapa yang paling jago? Lu angkat, lu fotoin, kita pilih fotonya, nanti gue kirimin pertanyaannya untuk interview apa aja, nanti ditambah pertanyaan dari lu, habis itu keluar di majalah. Oh, lu create community di setiap kota. Yes. Berarti itu paralel seiring lu foto stage juga dong? Yes. Semuanya berjalan berbarengan. Buset. Semuanya berjalan berbarengan. Mantap, jadi gue jago ya? multitask. Wah gila. Gue jago multitask. Pantas yang jarang rambut emang kayaknya lu aktif di usia muda kayaknya ya. Thank you. Contoh sukses loh ini loh. Itu Ini DNA, baru. itu DNA. Nih, ya kan contoh sukses. Ya kan Mas? Usia muda udah kerja keras dia. Iya. Oh gitu. Itu lu berarti mulai stage photographer 2000 berapa? Gue mulai stage photographer itu sama awalnya untuk official photographer sama DJ Yasmin tuh tahun 2010. 2009-2010. Sama DJ Yasmin dulu. Pertama kali? Pertama kali. Siapa diajak DJ Yasmin? Gue menawarkan diri ke DJ Yasmin. Oh. Yasmin, gue lihat lo punya banyak schedule. Kira-kira kalau misalkan lo cari fotografer, mau nggak coba sama gue gitu. Oh ya, kita foto-foto, akhirnya cocok. Secara foto juga cocok, secara pribadi juga cocok untuk kita bisa ngobrol tektokan. Jalanlah gue sama Yasmin 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Kalau kayak gitu kontrak apa gimana sih? Nggak ada kontrak. Oh nggak ada kontrak, jadi Yasmin mau ngajak lu ya udah, enggak ya ya udah. Ya udah. Tapi kan pada saat 2000-an, 2005 ke 2010 itu kan lagi gencar-gencar juga band-bandan tuh Mas ya. Iya. Kenapa lu memilih untuk jadi fotografer DJ Mas? Gue lebih dekat sama DJ. Oh lebih lingkungan lu ya? Iya, lingkungan gue lebih dekat sama DJ. Jadi kayak gue ngerasa kayak daripada gue nyebrang terus gue nggak tahu mulai dari nol lagi. Gue mendingan deketin DJ yang kira-kira kita bisa jalan bareng untuk sama-sama bangun karir. Gitu. Okay. Yasmin waktu itu lagi menuju peak-nya. Dia udah di tengah peak lah dianya. Habis itu gue masuk, dia meledak gitu. Oh gitu. Gitu. Ingat nggak Mas? Gear pertama lu profesional tuh apa? Nikon D70S. Itu pada saat itu udah gear yang bagus tuh? Apa masih intermediate? Itu udah gear yang bagus tapi entry level. Tapi gue rasa gue cukup lah pakai itu aja, tambah flash doang. Itu gara-gara lu kerja sama DJ Yasmin, akhirnya lu beli atau emang sebelumnya udah punya? Sebelumnya udah punya. Untuk photo skate gue pakai dari film pindah ke compact yang digital, pindah ke DSLR. Oh, Mas pertanyaan gue satu nih, kan ada beberapa orang yang bilang, fotografer mah gear-nya belakangan, yang penting lu capture the moment gitu kan. Itu yang sebenarnya paling penting mana sih Mas? Atau berjalan seiringan? Berjalan seiringan kalau menurut gue. Oh. Ya. Kalau capture the moment adalah salah satu kelebihan lo. Kayak di gue di skate, salah satu kelebihan gue untuk foto skate karena gue bisa capture momennya. Oh. Yang gue mau seperti apa, yang bagusnya seperti apa, yang sepantasnya untuk tampil seperti apa gitu. Itu tuh gift atau lu asah sih Mas kalau kayak capture the moment gitu? Asah. Asah ya? Asah. Ya karena lu main skate segala macam juga udah apa. Benar. Terus lu baca referensi majalah, bagusnya seperti ini untuk nangkep flipnya seperti apa ya. Pada saat itu lu foto di Jasmine, referensi lu siapa Mas? Referensi belum banyak, tapi website. Foto-foto DJ seperti apa gitu. Main di slow speed, main di trigger, dia cuma itu aja sih. Trigger, slow speed. Gua kagak ngerti Mas. Trigger, slow speed. Slow speed itu yang bisa gerak. Oh yang ngeblur dikit? Iya, ngeblur dikit. Yang bisa tangannya bisa ada bayangannya. Oh iya benar. Terus kalau misalkan trigger tuh flashnya lepas. Dicopot tuh flashnya? Iya, copot. Kita pakai alat lagi supaya flashnya bisa kita taruh. Oh yang lu megang di sini, lu foto di sini? Oh gitu. Atau taruh di depan DJ-nya, gue bisa muter di mana tuh tetap dia mukanya kelihatan. Ada flashnya gitu-gitu. Oh, terus dari mulai di Jasmine sampai akhirnya lama lu muncul ke permukaan sebagai stage photographer tuh berapa lama tuh? 2 tahun. Oh cepet ya? Gara-gara lu naiknya bareng kali ya sama di Jasmine ya? Bareng itu, setelah itu gue bareng sama Raisa tahun 2012. Oh Raisa? Raisa. Kenapa nggak DJ lagi? Experience?
experience. Oh, oke. Experience. Dan waktu sebelum sama Raisa itu, gue ketemu sama almarhum teman gue ini, namanya Ardi, Instagramnya foto konser. Nah dia yang Oh iya, almarhum ya foto konser. dia membuka mata gue dengan kayak, lu mau lihat foto-foto konser nggak? Dari handphone lah, 4S, iPhone 4S kalau nggak 4S, salah. ya. Nah dari situ gue ngeliat kayak, anjing ternyata foto-foto konser itu nggak cuman, sebagai media, nggak cuman datang, foto event, bikin story, selesai. Asal foto udah ada, kerjaan lu udah selesai. Enggak, ternyata Iya. lu harus bisa mendalami juga kayak lebih dramatis. Karena lu kerjakan as in media kan waktu itu seperti itu. Iya benar. Iya, Pas jadi gue lu lihat tahu punyanya itu. Ardi kayak, wah anjing keren banget ini ya. Hmm. Kayak seperti inilah foto konser yang sebenarnya yang harusnya gue perdalam. Gitu. Apa ilmu yang lu tidak dapatkan difotoin seorang DJ dengan konser? Gue rasa sama sih, Sama ya? sama. Momentum Teknik-teknik itu sama aja? sama aja. Kalau DJ lebih gelap, perlu flash. Kalau di Konser situasional? konser udah pasti nggak pakai flash. Karena lighting udah kemana-mana Ya, ya? lightingnya udah cukup. Oh. Tapi Mas, di momen apa lu sampai akhirnya menemukan kayak, ini kayak kerjaan gua nih. Gua tekunin ini nih kayaknya nih. DJ Yasmin itu? DJ Yasmin. Oh. Dari DJ Yasmin. Dari DJ Yasmin ke Raisa, and then Afgan. Terus berbarengan juga, DWP udah jalan kan? DWP udah jalan, ya udah gue merasa kayak, oke, this is my path untuk jadi fotografer panggung. Lu inget gak Mas, zaman DJ Yasmin lagi gila-gilanya, lu sebulan berapa kali keluar kota? Shit. Iya, pasti gila banget kan tuh. Dia sebulan itu liburnya cuma 3 hari. Karena emang waktu itu dia... Lu ikut terus tuh? Enggak sih. Oh enggak? Sih. Cuman ada masa di mana gue bisa dalam 3 hari gue 2 negara 1 kota. Dalam 3 hari? Dalam 3 hari. Lu 2 negara 1 kota? Iya. Napoleon. Gua akuin lebih Dari Indonesia dulu, waktu itu gue ingat di Taman Anggrek. Oke. Habis itu langsung ke airport, kita ke Timor, main di Timor. Habis itu kita ke Bali, main di Bali. Besoknya flight pagi di Kalimantan untuk fun run. Gila. Wah gila, doping sih kenceng gue. Wah gila. Paling aneh Mas, selama di Yasmin, kota apa yang kayak anjing gue kok bisa foto apa sih ini ya? Kamboja gue rasa. Kamboja. Sebelum ada slot tuh ya. Iya. Untung gue ke situ tuh. Untung gue nggak dijual loh Yasmin. Tapi pas abis lu megang tadi Raisa 2012, itu lu masih ada megang DJ lagi? Nggak ada. Full musisi? Full musisi. Oh. Full musisi. Karena udah terlalu rapet jadwalnya Raisa sama Afgan. Oh. Iya, terlalu rapet jadwal. Oke. Itu lu Raisa lu ngajuin diri juga Mas? Raisa gue diajak sama almarhum sama foto konser. Oke. Jadi dia tahu gue suka banget fotoin Raisa ketika dia manggung di mana aja. Ketika gue jadi media, Raisa main di Hayday, gitu. Gue datang untuk fotoin dia, gitu. Iseng. Terus ada event. Emang boleh bawa kamera profesional Mas? Kan media. Oh lu masih media? Iya, masih media. Iya, benar. Pasti dapat akses, nggak mungkin nggak. Oke. Karena media majalah itu sedikit banget zaman itu. Jadi kita udah pasti ke invite. Udah pasti dapat. Almarhum waktu itu ngajak lu buat jadi sidekick-nya lah? Sidekick-nya, iya. Jadi kayak, lu mau nggak fotoin launching albumnya Yaya, Heart to Heart? Di album pertama tuh? Di Suhana Hall. Gue inget banget sih. Oh mau gue. Gitu. Karena gue fans. Iya. Gue fans. Gue akuin gue fans. Iya, gitu. nggak apa-apa. Iya. Ada juga kayak, oh ternyata lu ngefans ya? Iya. Karena berawalnya dari situ ya kan? Iya. Terus ketemulah sama Raisa, foto-foto. Di hari H, Ardi problem dengan video. Oke. Almarhum problem dengan video. Akhirnya kayak, lu ya fotografer utama ya. Gue second fotografer. Di situ gue kayak mendapatkan kepercayaan dari Ardi untuk jadi first shooter buat Raisa. Oh. Gitu. Experience paling baru apa yang lu rasain Mas? Dari selama ini lu fotoin DJ, terus akhirnya switching ke musisi, konser, segala macam. Experience paling baru apa yang lu rasain waktu itu? Di saat itu ya, apa lebih ke euforianya aja? Gua rasa lebih ke kepuasan diri, ego tentang kayak ini artis yang akan naik banget, kemudian launching albumnya atau eventnya atau konsernya gue yang fotoin. I'm part of the history. Oke. Gitu. I'm part of the history. Kebanggaan Mungkin nggak buat sendiri ya? nggak banyak buat orang ya. Mungkin buat artisnya juga it's hal yang normal gitu, karena mungkin dia ada konser A, B, C gitu, terus ada album 1, 2, 3 ya.
fotografer ganti-ganti. Tapi di era itu, gue sama Raisa itu 10 tahun, 12 tahun gue. Buset, lo masih 12 tahun? 12 tahun. Ya, 1 dekade gue. Termasuk sama Afgan. Afgan tuh juga 10 tahunan kurang dikit lah. Apa yang ngebuat lo lama sama Raisa, Mas? Gue rasa sama manajemennya cocok. Oke. Sama manajemen, terutama itu ya, sama manajemen artisnya harus cocok. And then gimana lu bisa ngebawa diri lu ke sama Raisanya, sama artisnya. Iya. Nggak sok kenal, sok pede, sok akrab gitu-gitu. Terus komunikasi and then komitmen sih. Iya, iya. Ya, komitmen. Itu semua berjalan lancar makanya Iya, lama. Iya. Tapi ngaruh nggak sih, Mas, kalau lu kenal sama artisnya secara personal, sama lu cuma dari secara fotografer, lu dibayar nih buat foto, ngaruh nggak ke hasil fotonya, Mas? Gue rasa ada pengaruhnya sedikit sih. Gue rasa Oh, ada iya? pengaruhnya sedikit ya. Kayak sense of apa ya? Friendship-nya, Oh. friends of apa namanya? Bukan friendship, apa namanya? Sense of bukan belonging, tapi lebih ke Peka, lo lebih peka lah ya. ya. Lebih peka lah ya, ini orang abis itu mau ngapain nih, Iya. karena lu udah kenal. Itu juga sama kayak kebiasaan mereka kan harus gue baca juga dong di Benar, panggung seperti apa, benar. suka foto-fotonya seperti apa kayak gitu-gitu. Nah buat gue kayak kemarin pegang Yuni Syara kayak holy shit, gue biasa pegang Krisdayanti, ini beda lagi nih pegang Yuni Syara nih gitu. Oh, itu moodnya beda-beda tuh? Beda. Oh. Tiap orang punya mood yang beda-beda Iya, iya. kan. Gitu. Ditambah lagi ketika Yuni Syara show kemarin berbarengan dengan demo di DPR MPR Iya. gitu. Jadi kan mungkin mood artisnya juga Iya. berantakan. Gue nggak bisa terlalu deket, nggak bisa ngajak ngobrol gitu. Jadi kayak official fotografernya lebih banyak kerja buat dia, tapi gue juga berusaha untuk ambil beberapa sesi backstage-nya supaya gue punya chemistry. Sense of chemistry-nya. Hal-hal kayak gitu tuh bisa dipelajari secara teknikal atau emang seiring berjalan waktu aja, Mas? Seiring berjalan waktu juga itu. Jam terbang aja berarti ya? Ya, gimana ngebawa diri lu sama lingkungan baru pada dasarnya. Tapi pas lu selama foto Raisa 12 tahun itu lu paralel ngerjain beberapa artis juga? Afgan aja. Cuman Afgan dan Raisa? Afgan dan Raisa. Setelah itu, Karena jadwal padat banget ya? iya. Setelah itu ada Summer Dose, bandnya Sama Iqbal, Iqbal sama Rin, sama sama Karin, sama Abi, itulah. sama Abi. Oh itu? Iya, itu sempet tuh. Sempet tour juga, 4 Iya. kota sama mereka gue. Oh. Sama Iqbal. Summer Dose itu gara-gara apa, Mas? Nggak paham gue. Kalau gimana? Kok nggak paham? Nggak paham gue. Diajak Ya. siapa? Oh, ininya maksudnya bukan bubarnya ya? Bukan dong, jangan bahas itu. Masa kita bahas kenapa Summer Dose bubar? Jangan. Tapi boleh sih kalau tahu. Terus berarti lu kan tadi gue tanya sama lu pas off cam, biasanya kalau stage photographer kayak lu tuh diajak sama promotor atau personal kan? Iya. Sampai lu diajak promotor pertama kali konser apa? Kalau DWP, DWP karena gue sering sama klubnya mereka kan, Iya, jadi supaya udah tahu kita cara kerja style seperti gimana, apa, cara mereka apa yang mereka mau gue udah tahu juga. So mereka ajak gue untuk DWP 0 waktu itu namanya Blowfish Warehouse Project. Betul. Masih di gedungnya, Iya, dibikinnya ada beberapa area gitu. Sampai akhirnya pindah ke Ancol, pindah ke Senayan, and then sekarang di J Expo. Jadi Sempet ke Bali lu nggak fotoin? iya, gue 16 tahun sama DWP. Gue 16 tahun, ya. Gue 16 tahun. Gue lagi aiming kayak apakah gue sanggup sampai 20 tahun? Bisa lah 4 tahun lagi. Berarti bisa dibilang DWP itu portofolio terbesar lu tuh ya, Mas? Bisa jadi. Tapi semuanya berjalan beriringan dengan gue nggak bilang kayak gue punya banyak porto gede-gede, tapi semuanya beriringan kayak ada Joyland, ada dari PK Entertainment, Bikin teman-teman. terus Konser tunggal biasanya bikin ya, teman-teman. konser tunggal. Yang paling baru yang gue pegang ini ada promotor namanya Fried Rice dari Singapura. Oke. Dia punya brands di Jakarta, Kuala Lumpur, Hong Kong gitu. Bikin apa di Jakarta? Korean and Japan. Nah, pertanyaan gue, Mas, kalau K-pop itu kan banyak aksi ya di panggung, banyak dance-nya segala macam. Itu pasti lebih sulit dong, lu untuk capture the moment-nya. Capture momen mah gampang. Tapi, Ngeditnya anjing. oh iya. Iya. Lu nggak tahu kayak misalkan mereka pengennya mukanya mulus semua. Ada gitu-gitunya. Luka-lukanya harus hilang. Ada. Itu kalau Korea tuh. Kalau bule serah. Kalau bule maunya kayak mesti lebih clean aja. Lebih clean kayak nggak terlalu berantakan, nggak terlalu keringetan gitu-gitu. 3 lagu pertama lah. Kita punya rules untuk foto panggung itu cuma boleh fotoin 3 lagu pertama. Di depan. Habis itu lu bebas dari belakang atau lu nggak boleh sama sekali. Udah. Oh, Rules-nya emang the first do and 3 dance song. lebih banyak ya? Iya. Oh. Kalau Korea, kalau misalkan bawaan promotor, gue harus memastikan bahwa lu yakin gue boleh motret. Karena ada beberapa yang nggak boleh motret. Yang ada jadinya gue cuman Muter bagian dong. luar aja. Oh. Cuma bagian activity kayak cek
wristband segala macam. security, pemasangan gelang, orang lagi ngantri kan ya itu kerjaan tapi kayaknya udah bukan yang harus gue yang lakuin lagi gitu. Benar. Oh, lu harus make sure itu 2 kali? Iya, gue harus make sure. Kalau boleh apa enggak? Kalau misalkan nggak boleh, mendingan lu cari yang lain untuk bagian luarnya aja. Nggak usah gua. Nggak usah gua. Karena gua nggak bisa colongan. Benar. Gua kalau misalkan gua mau colongan itu, gua mesti lihat venue-nya di mana yang bisa gua ngumpet-ngumpet. Iya. Kalau di ice lu nggak bisa colongan. Karena kan rata tuh semuanya tuh kelihatan. Benar. Sedangkan kalau misalkan kayak di JIS, di tenis indoor, di Istora, banyak spot, blind spot yang kayak lu bisa ngumpet gitu. Kalau nggak boleh gitu. Tapi ya gue make sure kayak lu boleh motret apa nggak. Kalau misalkan nggak boleh, lu cari yang lain. Tapi kalau misalkan boleh, make sure gue fotoin. Setelah foto, pen in the ass-nya adalah ngedit. Kalau Korea. Kalau Jepang lu juga ngedit ya? Gue lupa nanya. Iya, ngedit. Lu ngedit belajar otodidak juga, Mas? Otodidak buat ngedit. Tapi lebih banyak kayak gue nggak melakukan DI, lebih kayak color tone. Jadi gue bilang style foto gue itu adalah eye color. Apa yang lu lihat itu hasilnya. Itu hasilnya. Gitu. Jadi gue nggak main tone merah jadi orange, hijau jadi biru gitu-gitu enggak. Yang sekompleks itu lu enggak? Enggak, gue enggak. Gue ingat omongannya Ardi almarhum, dibilang kayak foto itu harus clean, harus clear. Itu yang lu pegang? Itu yang gue pegang. Karena di Getty Images nggak ada yang melakukan itu. Semuanya foto clean, clear, itu yang bisa dijual. I see. Gitu. Oke. Nah, ini sebelum kita ngomongin Coldplay nih, Mas ya. Karena kan yang paling baru kan ternyata Coldplay. Band atau musisi luar negeri pertama yang lu fotoin siapa, Mas? Gila, gue banyak banget itunya, apa namanya? ID tag. Iya sih, gue gak kebayang sih. Itu lu koleksi gak sih, Mas? Gue koleksi gue. Nggak gue buang-buangin. Kecuali yang kayak corporate, nggak penting gitu kayak gue buang-buangin. Tapi kalau misalkan kayak konser sih, gue simpan. 300 ada? Lebih gue rasa sih. Wah, anjing. Lebih gue rasa. Itu kalau lu pakai semua bungkuk lu, Mas. Jalan gini. Iya sih. Iya kan? Siapa ya? Band. Atau yang pertama kali dan paling berkesan ya buat lu? Yang pertama kali berkesan luar negeri, mungkin selain DJ ya. Selain DJ? DJ kayaknya merem deh, kayak Armin van Buuren gue hat-trick. Iya, gue hat-trick tuh. Setiap Armin datang ke Jakarta gue yang motretin. Terusnya... Itu lu kenal sama doinya atau sama manajemennya sih, Mas, kalau kayak gitu? No, kalau itu kan berarti gue kan sama promotor. Oh iya benar. Ya, sama promotor. Jadi selalu yang dipakai yang promotor. Oke. Kalau musisi? Kalau musisi yang pertama kali berkesan siapa ya buat gue ya? Gue rasa dulu ada namanya pas Mew pertama kali datang sama Smashing Pumpkins. Apa namanya? Itu festival ya? Festival tuh. Java Rocking Land. Ya, Java Rocking Land. Ya, Java Rocking Land. Itu pertama kali gue tahu Mew, terus gue dengerin. Itu yang terakhir di Joyland terakhir kan? No, Lala Fest. Lala Fest ya yang terakhir. Iya, Lala Fest. Terus pertama kali Smashing Pumpkins. Si Billy Corgan yang bete karena sponsor. Oh iya. Iya. Karena sponsor. Terus gua rasa itu yang paling berkesan sih. Itu diajak promotor? Sama man, Cranberries. Oh iya, pernah Cranberries. Dolores, gua pernah foto Cranberries. Masih ada deg-degannya nggak sih, Mas, kalau kayak gitu, Mas? Sampai sekarang masih punya deg-degan gue. Oh iya? Iya, sampai sekarang untuk foto konser yang atau siapapun yang gue pegang tuh masih punya deg-degan. Bukan karena pengalaman ya, tapi gue takut sama gear-gear gue. Something happen di show, technically, apa yang terjadi gitu, apa yang harus gue lakuin. Pernah nggak kejadian? Pernah sekali, shutter blade gue pecah. Jadi setiap gue foto itu ada itunya di dalam fotonya. Terus menyanyinya? Waktu itu shutter blade gue yang pecah yang bagian bawah. Jadi ketika gue foto itu, selama gue nggak burst, dia kan nggak acak-acakan kan berarti kan. Jadi gue single shot. Gue cuman overnya di bagian bawah, Jadi gue harus komposisiin. Kalau misalkan gue crop bagian bawah, gue harus komposisiin supaya nanti kalau gue crop pas. Jangan sampai gue komposisinya cuman bagian di ini gara-gara gue crop jadi makin habis. Gitu. Itu keringat dingin mah ada tuh, Mas ya? Gue keringat dinginnya bukan lebih ke hasilnya karena gue selalu prepare dengan double kamera plus gue punya satu cadangan. Kalau something happen. Tapi kadang-kadang kalau misalkan itu kalau konser gede ya, kalau konser atau festival gue selalu bawa spare. Tapi kalau misalkan di klub kan gue kadang-kadang cuma satu body aja. Gitu. Nah sekarang ngomongin Coldplay nih, Mas. Kalau gue baca di caption Instagram lo soal Coldplay, kayaknya Mas almarhum juga lumayan berperan penting ya di kerjaan ini. Banget. Jadi ceritanya gimana tuh, Mas? Gue sambil minum ya. Sikat. Di kota yang sibuk, suara bisa tenggelam, tapi kita nggak bakal diam. Kita buktikan pada dunia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita ubah jadi karya.
make it loud. Lo pukul satu nada, lo bikin coretan, lo pakai sesuatu yang beda. Orang lain bakal baca. Jangan cuma simpan buat diri sendiri. Bang your head, karena suara kita gak akan pernah diredam. Diplomat Evo, explore aja. Gimana ceritanya Mas, lu bisa dapat kesempatan buat fotoin Coldplay di Jakarta? Jadi itu adalah berita yang kita dengar bahwa Coldplay akan manggung di Jakarta. Kita dengar tuh. Udah ada gogonnya tuh. Iya, waktu itu belum tahu siapa yang akan bawa, tapi udah menuju ke arah ke Pique yang akan bawa. Betul. Gitu. Kalau Pique yang akan bawa, otomatis direct to fotografernya gue dan Ardi. Udah 100% lah tuh ya. 100% Batman and Robin. 1 tahun sebelum Coldplay announce untuk di Jakarta, kita berdua udah tahu. Oke. Kita berdua udah tahu kalau misalkan Coldplay akan manggung nih, Ren. Gue udah ngobrol, gue udah sound ke mereka, kita yang foto. Gitu. Oke. Selama berapa waktu itu Ardi cuma mantenginnya video YouTube konsernya Coldplay terus. Dia pengen tahu supaya apa ada bayangan yang lah ya. bayangan ngapain. Karena konser itu nggak akan berubah jauh. Betul. Secara konsep ya? Iya, secara konsep nggak akan berubah jauh. Jadi akan begitu terus. Tinggal dicari momentum aja mau ngapain. Ada apa dan mau ngapain gitu. Iya. Dapatlah kita official for Coldplay dari promotor. 8 bulan sebelumnya Ardi berpulang. Gitu. Nah, gue merasa harusnya kita berdua yang ngelakuin ini jadi beban gue. Iya, gitu. pasti. Kayak gue harus, karena gue yakin sebenarnya posisi yang akan ada di pit itu adalah Ardi, bukan gue. Iya. Gitu. Karena ya gue bukannya memberikan, gue juga pengen, tapi gue sama Ardi nggak pernah fight untuk hal itu. Nggak pernah rebutan lah. Nggak pernah rebutan. Iya. Kayak siapa mau di pit? Iya. Selalu siapa mau? Lu deh. Oke. Ganti-gantian aja lah siapa mau ya. di pit? Gue ya. Oh ya udah. Oke. Gitu. Gue sama Ardi cukup terbuka untuk segala hal termasuk payment. Kalau dia terima se-A, gue juga se-A. Kalau dia terima se-Z, gue juga terima se-Z. Iya. Dia open. Karena kadang-kadang kalau untuk cari klien itu, gue akan buka jalan, gue akan ngobrol, lu butuh fotografer gini. Gue punya tim. Nanti ada yang bikin quotation dan invoice-nya. Jadi gue tahu gitu. Iya. Gitu. Nah, dari Coldplay itu gue ngerasa kayak anjing ini harusnya Ardi ya. Lagu pertama masih bisa motret, lagu kedua udah nggak bisa motret karena emosi gue udah main banget. Ingatnya Ardi, lagu ketiga gue balik lagi motret. Nah, lagu kedua itu nangis gue, udah habis, udah nangis. Situ. Berarti itu terakhir kali lu bekerja sama dengan almarhum? Terakhir kali itu ada Plain Song. Konsernya ada cewek. Aduh, gue lupa lagi, ceweknya cantik banget, lagi bule. Banyak, Mas. Iya, banyak. Pokoknya dari Eropa gitu, gue lupa namanya. Itu terakhir gue foto bareng sama Ardi, banyak fotoin Ardi, guenya, sama gue memaksa dia untuk foto bareng sama gue. Anjing. Foto berdua yuk, gue pengen punya foto berdua sama lo, bareng. Bu, apa sih? Ngapain sih? Gitu. Nggak apa-apa, punya aja. Gitu. Akhirnya gue punya tuh foto berdua. Bawahnya ada tulisan, di tangganya, tiap tangga tuh ada tulisan Plain Song gitu kan. Nah, gue foto di situ berdua. Berarti konser Coldplay bisa dibilang salah satu kerjaan lu yang paling personal buat lu, Mas ya? Secara emosional? Sangat personal dan emosional Coldplay. Dan itu yang paling the biggest konser yang menurut gue yang kayak gue gak akan lupa. One of the best. Mungkin highlight of my concert life, foto gitu. Terus secara produksi udahlah Coldplay udah jor-joran full. Iya. Pas Coldplay itu kan ada beberapa yang bilang Coldplay itu lumayan strict ya, bukan ribet lah, kita ngomong strict sama aturan segala macam. Itu lu rasain juga nggak? Gue rasain juga karena gue dapet ini kan lidahnya tuh, lidah panjangnya ya. Ini panggungnya nih. Dia kan mondar mandir di situ. Gue cuma di bagian sini aja nih, nggak bisa gerak. 15 orang masuk sama media, terus gue nomor 2 apa nomor 3 gitu. Karena gue pengen gue nggak pengen terlalu jauh, juga nggak pengen terlalu dekat. Jadi gue ngambil posisi kalau nggak nomor 3, nomor 5 gitu, gue lupa deh. Jadi gue kayak, ya udah gue di sini. Gitu. Dan nggak boleh kemana-mana, cuma di situ aja. Jadi spot tuh sebenarnya itu gue bawa 3 body supaya gue punya 70-200, gue bawa 180-600 sama wide. Jadi gue nggak perlu ganti-ganti lensa, gue cuma tinggal ganti-ganti body aja langsung. Semuanya gantung di badan gue, semuanya gantung. Akhirnya waktu itu lu ngajak siapa, Mas, buat gantiin almarhum? Kita punya tim. Oh, kita punya tim. Kita udah ambil dari yang lain aja. Ambil yang lain untuk cover di
macam-macam pintu Iya. gitu-gitu. Kalau gitu tuh lu termasuk fotoin press con-nya nggak sih, Mas? Enggak. Oh, enggak. Tergantung dari promotornya minta difotoin apa enggak. Tapi pada saat Coldplay enggak? Coldplay enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, gitu. Kalaupun ada, paling nggak sama artisnya. Sama promotornya. Iya, promotornya doang. Kalau untuk announce bahwa ya kita akan bawa Coldplay gini-gini kayak gitu doang. Tempatnya di sini, tanggal sekian, tiket sekian. Ya. Kalau ada pertanyaan atau enggak, ya udah cuma gitu doang. Itu berarti terakhir kali tuh lu foto paling terakhir berarti itu foto band luar negeri. Band luar negeri enggak. Masih ya? Gue ada kayak ada John Legend, gue ada Iya, benar. Maroon 5, Bruno Mars. Oh, Bruno Mars lu foto juga Iya, ya? karena Oh, pokoknya selama Pique. PK Entertainment Iya. ya? Jadi gue sayang banget sama Pique. Iya. Dia Semoga juga Pique kayaknya sayang sayang sama terus lu dah. sama gue ya. Dia juga sayang sama lu sih kayaknya. Mas, tapi kan lu berarti udah berkecimpung di dunia fotografer berapa tahun tuh berarti? Sekitar 21 tahun. Penting gak sih Mas untuk menjaga rasa deg-degan yang tadi lu bilang itu tuh? Penting sih. Untuk selalu ada gitu. Iya penting karena lu harus punya excitement terus. Lu masih ada itu selalu? Selalu masih ada. Biasanya gue punya ritual ketika gue datang ke sebuah konser atau festival itu, festival terutama ya, karena festival itu kan dari awal sampai akhir kan. Ya. Kalau konser kan cuman di jam segitu aja Ya. tampilnya. Jadi gue akan berdiri di ujung FOH, terus gue akan maju ke depan, I feel the The vibe crowd, gitu ya, the vibe. Habis itu gue berdoa. Oh. Gue kadang-kadang bisa juga berdoa sujud ketika Indonesia Raya, gue sujud ke bawah gitu, kiblat gue ke panggung, kayak gue berdoa gitu. Itu ritual gue yang gue lakuin sih. Oh. Tapi kalau kayak Raisa gitu Mas, lu 12 tahun, gimana how to keep the excitement gitu maksud gue? Supaya lu tidak merasa jenuh atau bosan. Ya gue yakin lah pasti ada lah jenuh atau bosan fotoin orang yang sama selama 12 tahun. Cuman untuk keep the excitement itu kan Gue rasa gue gak akan pernah bosen nih fotoin Raisa ya. karena berangkat dari ngefans itu. Karena tampilannya udah sangat menarik Fotogenik. dan gampang untuk difoto. Benar. Lu mau dia hidungnya aja yang kelihatan, selain lainnya blur juga itu akan tetap cantik gitu fotonya. Benar. Jadi gue nggak pernah merasa bosen gue nggak pernah menemukan rasa not excited untuk fotoin kayak Raisa, Afgan gitu. Kayak gue selalu punya rasa excitement. Cuman kayak bosennya kayak anjing angle-nya apa lagi ya? Oh, iya sih 12 tahun sih kayaknya. Itu udah semua tuh Semuanya kayaknya tuh. udah, Udah ya. semua tuh. Di gini ini juga udah ada tuh Mas ya kayaknya Mas ya, atraksi-atraksi gitu. Mas, tapi kan seperti lo tahu kita bakal ada segmen zodiak. Oke, Zodiak lo apa? Scorpio, Scorpio. Berarti November. November. Oh, bulan depan berarti ya? Ulang Bulan tahun ya? depan. Oke. Nah, gue punya satu temen nih Mas, katanya dia bisa bacain zodiak lo yang Oke. sesuai dengan profesi lu sebagai stage photographer. Oh shit. Nah, berat banget emang. Padahal aslinya nggak begitu-gitu banget lah Mas. Kita lihat nih ya. Langsung saja teman-teman Euforian, kita masuk ke segmen Iya Kali Percaya Zodiak. Udah kali Jo. Ngapain sih kayak gitu-gitu sih? Nah, Kebanyakan ya, udah. kebanyakan ya. Itu kamera apa sih Mas? Coba Jo. Apa Mas Aren? Apa tuh? Kamera apa tuh? Yang expert aja Han. Itu Canon kayaknya. Canon Ini Sony Oh itu Sony. G7X. Anjing so tau. Alpha 6000. Oh, Oh, Alpha 6000. 6000. Ya, Bisa ya. nggak tuh dipakai buat foto stage? Bisa, semua foto bisa. Oh bisa. Bisa. Oh. Even kayak Ray-Ban Meta pun bisa. Masa sih? Bisa. Oh iya. Kan iya. Bisa. Kan gua pakai Ray-Ban. Oh iya. Iya. Oh bio Instagram lo, Ray-Ban Meta User. User. Gokil. Oke, Jo langsung Jo. Halo Euforian, balik lagi bareng gue Jojo Motret di Ya Kali Percaya Zodiak. Oke, Sampai makasih. Sampai lupa kan? Itu hasil karya lu tuh Jo ya belakang tuh. Iya nih, Wih gokil. diem aja. Sebelum gue masuk ke segmen ini, gue mau nanya dulu kabar Mas Naren bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kabar Mas Baik, alhamdulillah Jo. Rehan, oke, terima kasih. Oke, karena gue ini udah lama berkecimpung di dunia fotografi. Asik. Malu lu ngomong gitu sih ada Iya, masalah. maaf Mas. Dan kebetulan gue tuh pakar zodiak juga. Hari ini gue bakal rekomendasiin ke Mas Naren dan juga teman-teman Scorpio yang lain yang suka dengan foto-foto. Kalau lo lagi bosen atau pengen cari suasana baru, ini dia genre-genre fotografer yang harus dicobain sama zodiak Scorpio. Yang pertama itu adalah Urbex atau Urban Exploration. Apa tuh? Sebentar, gue Oh iya, jelasin dulu. sorry. Gue nanya ke Mas Naren. Oke. Iya, iya. Genre fotografi yang suka foto-fotoin tempat atau bangunan-bangunan yang udah terbengkalai. Karena Scorpio ini biasanya orangnya dalam, dia tuh suka kontemplatif. Tapi di sisi lain, Scorpio ini tuh juga punya sifat yang bisa dibilang tuh kayak misterius atau susah ditebak.
Boleh ditanggapin Mas Naren? Cemburu. Oh, coba. Wah, cemburu. Mas, tapi lu suka foto-foto lain gak sih? Maksudnya kayak nyari spot foto, hunting, Hunting-hunting objek-objek. Gue suka landscape, sunset. Gue anak senja ya. Gue anak senja. Langsung ke Lu 420 lu ya? Iya, Iya, 420. 420. And then gue suka toys fotografi, gue suka. Oh, itu ada genre sendiri tuh pas fotografi? Ada toys fotografi. Oh gitu, baru tahu gue kira foto aja. Oke, next Jo. Oke, yang kedua itu adalah wildlife photography. Scorpio itu orangnya berani, dia nggak takut sama tantangan. Dan dia juga punya tekad yang, oke Kak, kebawahin lagi Kak. Kan? Profesionalnya emang kurang dia. Dan dia juga punya tekad yang kuat buat mencapai tujuannya. Maka dari itu, yang kedua ini gue saranin banget sangat cocok dengan sifat Scorpio itu sendiri. Fotografi di alam liar, mendokumentasikan satwa liar dan habitat aslinya. Bagaimana Mas Naren? Tertarik gak lu, Mas? Kayak wildlife Wildlife photography. gue kayaknya gue enggak sih. Wildlife. Misalkan ada yang Oke. WhatsApp lu. Mas Naren, kita ada project nih ke Afrika. Mau nggak fotoin cheetah? Lu mau nggak? Mau gue. Gimana sih? Gimana? Oh, lu mau tuh? Kan Afrika ya. Iya benar, karena Afrikanya ya. Oh iya benar. Berarti tertarik Jo. Mantap. Tertarik. Lanjut. Ntar ada itu dulu. Oh, lilinnya belum dipasang. Oh. Tapi terakhir gue fotoin macan untuk project sebuah smartphone. Ada tuh. Gue Oh, harus. Iya, gue pergi ke mana? Ragunan untuk fotoin macan. Oh, gue kira pergi kemana nih? Ke Ragunan. Fotoin Emang macan. lu habitatnya di situ ya. Oh iya, lu udah foto gitu. Ada. Karena tes dari smartphone-nya. Oh. Oke, yang ketiga itu adalah fine art photography. Scorpio itu tuh suka nyampein sesuatu secara nggak langsung. Biasanya lewat simbol, metafora, atau suasana. Jadi emang bukan tipe yang suka blak-blakan. Nah, itu kenapa dari fine art photography ini cocok banget nih buat Scorpio. Di genre ini juga yang ditekankan bukan cuma visual, tapi juga makna di baliknya. Banyak main simbol dan vibe, persis kayak cara Scorpio berekspresi. Apakah betul, Mas? Betul. Naren? Terutama untuk Aduh, bener. kalau gue suka mengekspresikan foto-foto misalkan kayak sunset gue itu dengan kata-kata yang mellow gitu. Wah gila, lu melankolis gitu. Gue mellow gue. Oh, iya. Makanya gue Bawa lagi. tahan sama Raisa. Oh Pop iya kan? benar, Ya. pop. Iya, karena lu menikmati ya. Afgan juga kan? Iya, Afgan iya, juga benar, mellow juga benar. kan? So, ya. Pretty much gue Lu kasih quotes tuh. iya, kasih quotes. tulisan-tulisan Gue gitu. ngambil pokoknya gue cari quotes yang menurut gue bisa representasiin foto itu atau suasana hati gue gitu. Oke. Lebih mellow sih, lebih mellow. Lebih mellow. Oke. Jadi begitu Evorian. Tadi adalah beberapa genre yang akan sangat cocok gue rekomendasikan untuk para Scorpio di rumah sana. Yoi. Tapi kalau yang lagi sekarang pengen gue rekomendasikan buat Evorian di rumah adalah Kasih paham Jo. Evole Cheese Quiz dari Built in dia. Yoi. Ntar kita bakar dulu ya guys. Hari ini lu rokok rasa apa Han? Gue rasa guava. Wih mantap. Di Mas Gue Naren. rasa yang pernah ada. Sangat amat pantas gue langsung ternyata benar loh. Melo orangnya. Oke deh Han, kalau begitu cukup aja untuk segmen kali ini. Oke. Lanjut lagi Han. Thank you Jo. Thank you. Oke, terima kasih banyak Joshua sudah memberikan seperti biasa ya kiat-kiat yang ternyata balik lagi dia makin lama makin oke nih membacakan zodiak nih. Udah mulai relate ke tamu-tamu yang hadir di sini ya. Tadi relate juga Mas ya. Iya, relate. Beberapa. Beberapa relate sampai Mas Naren bilang pernah fotoin macan di Ragunan. Tuh. Jujur, prestasi situ gua akuin. Nah, Mas Naren balik lagi ke dunia fotografi Mas ya. Iya. Lu kan udah banyak lah lu fotoin festival-festival besar, konser-konser besar ya, you name it lah, kayak tadi lu sebutin. Ada nggak sih Mas aturan-aturan unwritten rules yang sebetulnya nggak tertulis tapi harus secara etika nih harus diterapin sama fotografer stage? Ada. Apa coba 3 deh? Only first 3 song Nah. untuk internasional ya. Iya. Hanya boleh 3 lagu pertama aja. Alasannya apa sih Mas? Alasannya lagu keempat, lagu kelima mereka artisnya udah berantakan tuh. Muka Oh. keringetan gitu-gitu. Jadi kalau difoto lagi udah nggak cakep lah ibaratnya. Tapi kalau misalkan 3 lagu pertama itu kan mereka masih fresh, masih ya, bagus. Kometnya masih kenceng Iya. Iya. Tapi kalau udah 3 lagu lebih dari lagu kelima gitu udah berantakan, bisa Udah capek, keringetan, iya. panas gitu-gitu, Iya. udah keringetan. Tapi ya itu salah satu rules wajib yang selalu diucapin sama manajemen artis luar negeri. First 3 song, only first 3 song, no flash. Kalau no flash karena mengganggu. Mengganggu mata artis. Jadi kayak karena mereka harusnya fokusnya ke penonton, tapi karena ada blitz di bawah, jadi kayak lu jadi
ngacauin fokus. Itu mungkin salah satu alasan kenapa musisi sebel kalau misalkan ada orang video pakai flash kali ya penonton. Iya. Oh. Karena itu kan jadi kayak dari yang gelap tiba-tiba ada yang terang. gitu. Iya, Jadi kayak itu ada apaan tuh di situ. Jadi kayak fokusnya pindah gitu loh. Tapi itu only musisi luar negeri. Musisi luar negeri. Kenapa nggak diterapkan ke musisi lokal, Mas? Manajemen artisnya balik lagi. Oh. Gitu, manajemen artisnya. Tapi ya kalau festival selama ini kalau festival gue selalu boleh motret lebih dari 3 lagu, full show. Festival. Mau itu Mau luar negeri internasional nggak? atau Nasional, lokal ya. atau lokal. Tapi ada satu band kemarin, siapa ya, dari Plansong, nggak boleh, cuma boleh 3 lagu, nggak boleh dari tengah, cuma dari kiri kanan doang. Pit, dalam pit tapi cuma dari kiri kanan. Nah ini mungkin FORN banyak yang belum tahu, Mas Naren tadi nyebut pit apa Mas? Coba. Pit itu di depan penonton paling depan, Ya, area kosong yang itu. ada barikade. Ya, Ya. di depan barikade itu namanya pit. Oke, itu spot lu di situ. Di spotnya di situ. Cuman yang tadi lu bilang itu di kiri kanan. Cuman boleh di kiri kanan aja, nggak boleh di tengah-tengah panggung. Oh, lah itu gimana lu ngambil, Mas? Ya, kalau misalkan biasanya kalau kayak gitu promotor udah nggak bisa fight, terima jadi. Oh, Tinggal kita gearnya mumpuni untuk bisa mencapai dia lebih dekat apa enggak? tapi rules kayak gitu justru dari manajemen artis bukan dari promotor. Bukan. Kalau promotor mah kalau bisa sebanyak mungkin sebanyak iya, mungkin. sebanyak mungkin dan selama mungkin untuk motret ya Oh. lu stay di situ gitu. Tapi kalau misalkan manajemen artis lu nggak bisa. Strict karena mereka ya. Iya. Oh, terus apa lagi? Aturan tidak tertulis itu kalau gua lebih ke sebagai seorang fotografer panggung yang ada di pit, lu jangan menghalangi penonton yang di belakang. see. Lu harus nunduk, harus Iya. lebih rendah dari mereka gitu. Iya, benar. Karena mereka bayar, Iya. dan mereka sebel punya- banget tuh jujur. Jujur sebel banget. Sama kalau ada beberapa krunya yang nonton dari Iya, depan. iya. Ya Terus main ampun. handphone Main gitu-gitu. handphone. Harusnya sebenarnya IO atau promotor Tegas ya kayak gitu. Ya? tegas kayak Iya. lu cuman boleh yang ber-ID dan yang emang punya akses ke situ Iya. walaupun dengan handphone kan biasanya ada buat sosial media Betul, kan. betul. Buat Ya, Instagram. yang segala boleh. macam. Tapi kalau misalkan kru atau medik yang tiba-tiba ada di situ juga untuk videoin sampai ke tengah-tengah itu ganggu sih. Jadi kayak lu harus sebagai fotografer panggung lu harus peka dengan mereka yang ada di belakang lu. Nggak boleh ketutupan. Tapi pengalaman aturan yang menurut lu paling random yang pernah lu dapetin sebagai fotografer saya sama selain tadi foto dari kiri kanan doang boleh. Nggak boleh motret. Itu mah di-cut dong kerjaannya. Nggak boleh motret. Nggak boleh motret. Jadi lu udah di-hire buat foto, tapi pas nyampe venue lu nggak boleh motret. Nggak boleh motret sama manajemen. Siapa ya? Kebanyakan Jepang, artis-artis Jepang. Sama Kenapa sih Mas kalau kayak gitu? privacy. Lah tapi mereka punya fotografer sendiri dong pasti. Iya. Ya supaya sama Korea. Oh karena mungkin fotografernya udah dipakemnya udah segini kali ya. Ya, Jadi jadi kalau Jepang itu lebih ke privacy, Korea itu lebih jangan sampai foto-foto mereka jadi merchandise. Jadi baju, jadi stiker, jadi postcard, jadi apa gitu-gitu. Oke. Oh gitu. Jadi yang cuma boleh motret adalah officialnya aja dan ketika official motret belum tentu lo boleh posting. Oh gitu. Iya. Dan ketika lo posting pun cuma boleh foto yang udah jadi 20 foto terbaik atau 10 foto terbaik yang untuk dirilis ke media, Iya. yang itu yang boleh rilis. Mas, tapi kalau lu foto-fotoin hasil foto lu sendiri, lu upload di kanal pribadi lu, itu lu perlu izin nggak secara attitude? Secara Ke promotor attitude, kah? Ke siapa kah? Kayak lu Coldplay nih kan fotoin kemarin. Itu kan pasti ada yang beberapa di-upload di PK Entertainment, lu upload sendiri-sendiri. Itu tuh perlu izin nggak sih? percaya atau enggak ya Coldplay sampai sekarang nggak ada di feed-nya PK Entertainment. Oh iya, Karena mereka nunggu approval-nya lama ya? harusnya nggak perlu selama itu. Karena udah dikasih best shot, udah tinggal approval, tapi gue nggak tahu kenapa manajemen artis yang Coldplay ini untuk Indonesia Kira ada bete tuh dia yang pas masalah gelang. selama itu. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Mungkin ada banyak hal gitu. Tapi butuh waktu 1 tahun buat gue posting Coldplay. Akhirnya gue posting nih, karena udah 1 tahun. Oh, berarti selama lu nggak melangkahi aja Mas ya, secara attitude ya? Iya. Nggak melangkahi promotor untuk posting, ya udah gitu. Ya, oh ya. Kalau misalkan aturan tidak tertulis adalah lu sebagai fotografer tidak boleh posting duluan selain dari artis, lebih cepat dari artis atau dari promotor. Cuma kan kalau Coldplay case-nya beda kan karena udah Ya, case-nya udah setahun. Iya, masa lu mestinya belum during Chris dari Martin 12 sampai- bulan itu kan Iya. lu udah bisa udah, masuk iya. untuk lu posting harusnya, tapi mungkin kayak udah terlalu basi lah, udah terlalu apalah gitu. Oh, jadi nggak diposting. Jadi nggak diposting gitu pada akhirnya. Oh gitu. Tapi balik lagi tuh
secara attitude wise berarti ya. Ya, itu tuh wise. Mas, kita ngomongin keluar dari fotografi sedikit. Lu sekarang di kerja sama fans. Iya. Udah berapa tahun? Udah masuk di tahun kedua sama fans. Gokil. Fans Indonesia. Bisa ngambil apapun. Ya, di store fans Mas ya. Pecah. Berapa pasang lu sepatu fans sekarang di rumah? Holy shit, man. Gila, ada berapa ya? Shit, kalau misalkan gue sebulan ambil 3 kali 12 kali Sombong aja. Sombong. Congkak jatuhnya sih. Congkak. 30, mungkin ada sekitar 70 pair, 80 pair. Size kita sama loh Mas. Bener Kalau ada yang mau dijual sih, go, Bener gue juga, nggak iya. masalah gue. Gila, Iya, iya. itu kesempatan itu lu dapat karena fotografi atau karena skate? Karena fotografi, jadi gue mengajukan diri untuk... Itu ngajuin lu? Gue ngajuin? Oh, bukan lu di kontak sama orang fans Indonesia? Enggak. Ah, gimana caranya Mas? Gue pengen lah. Sebenarnya semua hal itu dilakukan ketika kita berani untuk Jemput bola? Iya. Iya. Bukan berarti lu udah berada di atas kemudian lu nunggu bola terus. Iya. No, it's not gonna happen. Iya, Gitu. iya. Paling enggak lu gedor pintunya dulu sebentar, ngobrol, ada tanggapan atau enggak, terserah Urusan mereka. nanti. Iya. Yang penting gua ngobrol dulu kayak Apa yang lo lakukan dengan fans ini? posting, Terus? mostly posting campaign mereka Hmm. tentang sepatu-sepatu mereka yang apa lagi di campaignin, Lu repostin aja tuh? repost, Huh? atau ketika ngambil barang gua harus posting barang-barang yang gua posting, tapi bukan menjadi sebuah Kewajiban? kewajiban Oke. gitu. Terus kalau sama fans Indonesia ini lebih kayak ke activity mereka, gue yang fotoin. I see. Jadi Kayak setiap kayak kemarin. skateboarding day. Iya, iya. skateboarding. Kalau konser? Kalau konser yes, House of Fans tuh. Yang kayak kemarin Seringai Oh, almarhum, iya, iya, iya. itu lo yang fotoin? Iya, gue yang fotoin. Enggak, maksud gue pertama kali lu minta Gua ke approach. fans. Iya, itu gimana? Gue approach, Email? Gue approach itu pertama lewat teman gue yang emang udah kerja dulu di fans. Oke. Kayak tanyain dong, mereka butuh fotografer nggak untuk endorsement Oh. gitu. Awalnya itu. Awalnya itu. Oke. Akhirnya mereka mau ketemu Hmm. gitu. Hmm. Mereka mau ketemu, terus kayak ketemulah kita di Kemang, ngobrol sama Mike and Joshua, ada Randy juga kayak, gue pengen jadi official photographer lu untuk fotoin skate dan foto event. But then again, mungkin kalau misalkan gue cuma punya request, kalau misalkan gue lagi foto sebuah event atau festival atau konser, gue mungkin bukan nggak bisa pakai fans, tapi gue punya seragam sendiri. Oke. Gitu. Halusin tuh. Paling banter yang bisa gue lakuin adalah baju gue ditempelin atau gue sablon fans. Boleh. Gue Oke. ada fans Indonesia. Iya, iya, dia, iya. dia ngasih gue Patch sorry, gitu? Patch. Oke. Dia ngasih gue patch. Oke. Dia ngasih gue patch. Tapi patch kan nggak tahan lama ya, lama-lama dia akan Rontok sendiri lah. Jadi kayak seragam gue itu akhirnya gue sablon fans Indonesia gitu. Oke. Kayak sponsor lah ya. Iya, jadi seragam. kayak kalau seragam gue tuh N, logo N sendiri, di kanan itu logo fans, kanan itu logo 09, Q, Kenapa Q? angka paling tertinggi di Cina, Oke, Q. Q. Oke, ya QQ. Oke. tanggal lahir gue juga, Oke. terus logo fans, sama di belakang itu NRN, Ya, inisial kata lu gue, ya. sama in memory of foto konser, in loving memory of foto konser. Jadi gue bawa Ardi kemanapun Lu gue pergi. pergi, kemanapun gue foto, Ardi ada di belakang. gue. Anjing keren. Tepuk tangan lu. Gila. Boleh. Tapi itu kan berarti kesempatan yang kerja sama fans itu mungkin kesempatan yang tidak lu duga-duga akan hadir ke lu melalui fotografi kan medianya. Iya, tapi yang mempermudah gue mungkin karena gue berangkat dari skate. Karena fans Betul. kan core-nya skate. Skate. Gitu. Tapi selain fans, lu punya apalagi kesempatan yang lu nggak sangka-sangka datang melalui fotografi? Kerja sama siapa kah? Kerja sama smartphone. Smartphone? Iya, gue ada kayak 2 brand yang gue gonta-ganti, balik-baliknya ke situ terus. Sebut aja nggak apa? Ada Oppo Oppo? sama Realme. Kamera lu belum pernah kerja sama Fuji Oh, sama siapa? Kamera pernah sama Nikon Indonesia, gue masuk ke squadnya, Oke. ke squad Nikon. Itu lebih kayak ke hobi sebenarnya. Oke. Walaupun sebenarnya ketika gue mau masuk ke BA-nya harusnya bisa, tapi slotnya udah penuh. Oh, jadi udah nunggu kontrak selesai Iya. dulu, mungkin lu bisa masuk. Iya, begitu mereka selesai, gue bisa masuk tuh gantiin. Siapa kira-kira yang bisa tergantikan gitu. Karena, kenapa gue? Tuh kan Mas, lu gara-gara ngerokok. Gue udah bilang jangan. Enggak, bukan. Iya, udah jangan dari tadi kagak tuh. Abis lu ngerokok baru. Menarik bandel nih. Nah terus, Terus? kan dari dulu Badung. Iya bener sih. Terusnya Terusnya, apa mana tadi tuh?
Nikon. Oh ya Nikon. Hmm. Abis itu karena slotnya penuh, jadi gue taruhnya di sectionnya squad, hobbies. Oke. Representatif aja lah ya. Representatif, tapi gue mendapatkan kayak gear, gue mendapatkan lensa, disuruh ngasih workshop gitu-gitu. Oke. Punya kesempatan yang sama kayak BA-nya. Karena genre gue termasuk yang, jadi gue merasa kayak keberuntungan gue adalah genre gue sedikit banget, dan pengguna Nikonnya di kamera di foto festival tuh Dikit. juga nggak terlalu banyak Iya. gitu. Dan gue selalu yang punya akses, alhamdulillah selalu yang punya akses untuk bisa ke konser-konser gede. Berarti lu sama fans itu BA? Gue sebutnya Iya, seeding ya, seeding. Apaan tuh seeding? Seeding ada lagi kayak pemberian gitu. Oh gitu. Iya. Oh, Tapi itu- gue kontrak. Oh tapi lu kontrak. Ini jangan 2 tahun. Iya jangan dulu tahu. Dia BA, bisa lah. BA udah nggak apa-apa. Mas. Tapi karena kalau misalkan BA harusnya kan main skate gitu-gitu. Ya kan main skate ini rendah nih, masnya nih. Orang lu masih main skate tiap minggu ya kan. Mas, tapi lu sekarang di posisi lu sekarang lu masih mau sih ngambil foto-foto buat brand gitu? Buat brand event ya. Event atau foto Kalau produk? produk enggak gue. Kenapa? Itu karena bukan lu atau lu tidak bisa atau lu nggak mau? Gue lebih kayak gue mendingan foto mainan dibanding foto produk. Karena imajinasi gue lebih berjalan di foto mainan untuk bisa menghidupkan mainan ini Anjir. supaya hidup gitu. Supaya nggak terlihat mainan tapi kayak oh ini kayaknya ada di scene film ini ya. Sedangkan kayak foto produk tuh kayak Ya udah aja. susah. Buat gue susah untuk menghidupkannya. Oh, Gitu. oh gitu-gitunya Mas ya? Kayak foto makanan, gue tuh Iya, foto makanan. salah satu passion gue mungkin gue pengen bisa foto makanan tapi Hmm. susah. Oke. Artistiknya masih estetik Iya, gitu. iya. Oh. Mesti ditata dulu. Mau foto sabar dulu nunggu. Iya. Cekrek-cekrek pindah, lighting apa segala macam Iya. kayak oh shit. Gua butuh yang lebih instan. Oke. Gitu. Mas, nih sebelum kita main games, gue punya pertanyaan. Di era sekarang, itu kan handphone udah pada gila-gila Mas ya? Canggih-canggih lah kameranya. Top 3 handphone yang menurut lu kameranya paling gokil buat orang-orang yang mau belajar fotografer dari handphone. Top 3 ini kalau ngomongin handphone berarti gua nyebutnya yang top tier ya. Top high tier. end ya. Nomor 3 yang paling biasa dulu deh. Oh, nomor 3 yang paling biasa mungkin gue belum pernah nyobain tapi gue banyak lihat hasil fotonya adalah Vivo 200 XV atau X200 gitu. Oke. Ya. Oke. Itu lu banyak lihat hasil fotonya. Ya, gue banyak lihat hasil fotonya. Yang kedua, Mungkin iPhone. Even though I'm iPhone. not a fanboy, tapi gue bisa bilang iPhone kalau yang high end-nya gue yakin bagus dia. oke. Tapi lu user iPhone. I'm Android Army. Nomor 1, paling top sekarang yang lu lihat atau lu pernah coba. Yang gue pakai sekarang ini adalah Oppo Find X8 Gitu, Pro. biar lanjut masa kerjasamanya masa gitu. Halus ya emang gua akuin. Oppo paling 1. Oh iya, apa yang membuat istimewa Mas? Dia kerjasama bareng kalau Leica ya? Enggak, sama Hasselblad. Gue udah banyak melakukan foto panggung dengan handphone, terutama dengan Oppo ini ya. Bisa. Oke. Jadi kalau misalkan kayak konser PK dengan Jepang, kayak Yoasobi kalau pernah dengar, Oh iya. Yoasobi 2 hari gue nggak bisa motret, pakai handphone motretnya. Oh iya. Dan gue sepede itu untuk motretnya. Wah, anjir. Nggak ada kayak, kan ada nih kadang-kadang kayak karena mungkin jarak gue juga nggak terlalu Iya, jauh iya, ya, iya. jarak gue dekat gitu. Ketika gue pakai handphone itu, gue yakin bagus, nggak mungkin jelek. Ini lanjut tuh deh, tahun depan lanjut. Oppo. Amin. Amin paling serius. Amin. paling Tapi serius. mungkin nggak Mas, handphone menggantikan Nggak. gear utama? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi sebagai cadangan gear mungkin? Mungkin bisa Oh. possible banget sebagai cadangan, tapi menggantikan DSLR no, Nggak akan mungkin ya? nggak akan mungkin. Mau Karena segimana ada beberapa momen ketika gue cobain kayak mau bikin slow speed, Iya. yang blur gitu, nggak dapat. nggak dapet. Oke, Mas Naren, sekarang gue pengen ngajak lu buat main game nih ya. Kita Oke. tebak-tebakan konser. Udah ada tim gue yang bakal masuk. Langsung aja. Tet. Reza Arab Octavia. Tajir dong nih dia. Tajir dia. Keren. Gila, Mas. Ya. Gimana, Mas? Hah? Gue megang nih. Ini streaming nggak? Kita lagi streaming nggak? Ya gue gising aja ngejelasin atau Meki sama isi Isal. Lalu ngapain di sini? Itu bagaimana nih? Oh, Lu jelasin aja deh. Iya. Ya udah. Nanti saya yang Ya, Sal. Oke. Coba Sal. Dia juga kayak nggak pengen di sini nih. Udah kebaca tuh. Konser, pasti dong. Konser, festival dalam berapa hari ini? Oh, gampang banget. Synchronous Fest. Yes. Elah. Ayo, Mas. Oh gampang deh. Oh, gua. Oke. Oh, banyak-banyakan ya? Oke. Kebalik. Apa? Konser
Metal, rusuh. Hammer Sonic. Rusuh. Tahun Metallica. Metallica. Ah. Konser paling bagus memanjakan mata, Joyland. Konser. Konser. Coldplay. Coldplay. Ilah. Ayo Mas. Dipegang gue 16 tahun. Aduh Raisa. 16 tahun. Oh 16. Oh DWP. Wah gue kosong lagi kayak gini nih. Hah? Dapat 3 gue. Wah gue tolol lagi Mas. Jujur gue nggak tahu nih. Yuk. Udah deh. Oke. Yuk. Ini gue yang jawab ya? Ya, 3, 2, 1. Kebalik Mas. Konser K-pop paling terkenal di Jakarta. Blackpink. Gas. Konser baru-baru ini kemarin. Siapa cowok cewek? Festival. Baru-baru ini. Pesta Pora. Gas. Gampang banget nih. Kebalik Mas. Balik lagi. Konser bule cowok rambutnya pirang. Wah, gimana jelasinnya gue? Pirang suka bawa gitar. Cowok. Ed Sheeran. Baik ya betul, gila. Terakhir. Kebalik Mas. Balik lagi. Konser terakhir. Mio terakhir. Mio terakhir. Kalau Festival. podcast. Gila kamu. Gokil. Wah Allah, mudah ternyata main ginian ya. Ini kayaknya susah lu pada nyiapinnya dah dibanding gue nebak-nebaknya. Oh iya benar. Ini perlu foto ini. Iya. Gila. Ini? Itu juga. Ini yang fotoin? Ya. Itu Gila, betul. gue pajak. Bintang tamu gue pernah motoin DWP sama Coldplay. Oh, deh. Nice. Nice nih. Terima kasih. Oke, Mas Naren, selanjutnya gue ada pertanyaan dari Evorian, dari followers yang bisa langsung lo jawab. Oke, langsung Sal. Dari @HasanB3, Hasan Babi Bibi. Mas Narendra, warna foto-fotonya bagus, itu di-read lagi atau enggak ya setelahnya? Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Hasan B3. BBB. Bibi. Iya, dilakukan Pasti di-edit lagi ya? Dilakukan pengeditan lagi. Tapi balik lagi dari sesuai style lo ya, dilihat Iya. mata. Sesuai dengan warna mata. Dengan warna mata. Iya. Gitu. Kalau merah. Itu lebih susah nggak sih Mas ngedit apa lebih mudah justru? Kalau misalkan gue memberikan foto itu ke artis, akan lebih mudah mereka untuk merubah ke apa yang mereka mau. Dibanding gue udah memberikan tone yang aneh-aneh. Iya, jadi Kalau kesannya raw lo kasihnya ya. Iya, gue kesannya raw tapi tetap warna mata, tapi udah teredit gitu. Oke, Hasan terjawab ya. Next. Double cheese. Kalau pemula mau main skate harus mulai dari mana? Harus mulai antara lu ikut Komunitas. sekolah. Oke. Sekolah itu paling pertama, itu bisa belajar, banyak sekolah skate sekarang, banyak pengajar skate juga. Iya. Terus lu bisa datang ke skatepark, Iya. lu belajar dari teman karena teman adalah guru yang paling baik. Betul. Apalagi ya? Cuma sering mabokin aja paling kalau temen. Iya. Iya. Tapi kan kalau misalkan lingkungan lu bagus ya Aman-aman baik-baik aja. Iya gitu. benar. Terus paling enggak lu harus konsisten untuk kalau misalkan mau main main skate tuh emang dari hati lu untuk pengen bisa main skate. Pengen Iya. belajar. Tadi lagi ya, harus konsistensi berarti Mas ya. Perlu nggak untuk beli papan duluan? Kalau misalkan lu ikut sekolah, lu bisa langsung sewa atau bisa dipinjemin karena udah satu paketan gua rasa. Tapi kalau misalkan otodidak, kalau lu pengen punya papan skate, pengen belajar, paling enggak lu bisa ambil yang satu set langsung jadi gitu. Itu sekitar 1.200.000 udah langsung yang langsung entry jalan level, gitu. entry level ya. Entry level itu bisa membuat lu kayak lebih ingin mendalami ketika lu punya papan skate. Karena udah spending, Iya. bisa belajar di rumah juga. Iya benar. Paling nggak dengan lu punya papan, lu akan lebih percaya diri dan kayak lebih pengen Explore dan pengen lebih bisa lagi. Iya. Oke. Thank you. Next. Ya ilah, Dava Thohir. Halo Mas Narenda. Halo juga ya. Halo Dava. Dava Thohir lagi namanya. Ini nggak ada yang Next. perempuan apa gimana? Makanya. Next dari @Rainozi98. Gimana cara main bareng anak SS Mas? Gimana Cak? Dari Rainozi98. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana cara main bareng sama anak SS? SS itu Senayan Skateboarders. Gampang banget. Kita punya weekly program yang namanya Fuck Today. Fuck Today tulisnya FAK. Oke. Means fucking amazing kid. Sedap sekali. Udah pasti yang bikin slide ini orang tua, gue yakin dah. Udah pasti anak muda nggak mungkin lebih Orang kenal lihatnya ya fuck. Iya, Kayaknya kasar nih. Kasar gitu, tapi sebenarnya fucking amazing kid. Ya. Gitu. Itu. Setiap hari Rabu kita ada program main bareng sama SS.
di skatepark Sleepy. Skatepark Sleepy. Iya, Dan skatepark. Mas Naren masih rutin setiap minggu di sana. Tiap minggu di sana. Gitu. Jadi lu Kerjaan kalau- bisa gue kalah-kalahin. Benar. Jadi lu kalau mau main bisa nanti ketemu Mas Naren pasti di sana. Pasti di sana. Ya. Pasti di sana. Oke, next. Bar VV. Bar VV. Suka penasaran kalau misalnya kita fotoin band itu, fotonya jadi punya siapa ya? Ah, ini menarik nih. Oke, Bar VV. Menarik, Saya ya. akan menjawab pertanyaannya. Oke. Kalau misalkan lu kerja untuk manajemen artis atau artis, Hmm. dia bayar lu, Hmm. it belong to them, Oke. definitely. Iya. Tapi lu punya copyright ketika foto itu dijadiin sebuah merchandise, Iya. itu lu punya copyright untuk menanyakan Oke. kayak pembagiannya gimana Iya. gitu. Atau jadi kaos nih, foto-fotonya Ren. Hmm. Ya udah lu beli putus deh foto gue. Pernah terjadi? Pernah dibicarakan tapi tak pernah terjadi. Oke. Oke. Terusnya kalau misalkan lu ikut band atas asas teman, Hmm. itu foto milik lu. Oh gitu. Iya, itu foto milik lu. Tapi kalau asas teman tapi lu dibayar? Itu milik band. Oh, pokoknya kalau sukarela itu punya lu. Iya, Oh, jadi tergantung oleh siapa lu dibayar atau tujuannya apa. iya. Tapi kan balik lagi, ya lu punya copyright buat foto-foto lu pasti kan. Benar. Tapi kalau misalkan nih Mas, misalkan lu fotoin buat manajemen, ya, lu dibayar manajemen untuk fotoin sebuah artis gitu. Terus nanti foto-foto lu yang dipakai ke media-media lain itu izin ke lu kah atau gimana tuh Mas? Biasanya mereka akan memberikan credit title. Oh. Foto by Naren atau foto dokumentasi PK, I don't mind. Oh, selama lu Dok dibayar. istimewa, Iya. PK Entertainment gitu. Udah. Oke, next ada? Oh, habis. Oke. Mas, ini pertanyaan closing nih ya dari tim nih. Ada nggak musisi atau konser yang pengen banget lo fotoin tapi sampai sekarang belum kesampaian? Kalau lokal, I think udah hampir semuanya ya. Ah, kelas. Boleh. Lu sebutin deh siapa deh? Ya udah, nggak usah. Nggak usah. Nggak. Boyen? Pernah nggak fotoin Boyen? Pernah. Pernah? ATF? Iya. Pernah oh, iya gue. pernah ya udah. Ampun. Pernah gue. Oh iya, ampun. Itu gue di acara corporate. Oh iya, Manggil spesialis mereka memang. Iya, acara corporate, tiba-tiba ada ATF, termasuk Andre, Surya, Vincent, terus Boyen. Boyen, terus Rigel. Oh, Regen. Rigen, Ah. sorry. Itu mah Jegel ya. Rigen, terus udah. Itu lu fotoin tuh. Gue fotoin tuh, udah kayak anjing ada Boyen lagi gitu. Nah, kalau kayak gitu lu kirim nggak Mas ke ATF? Atau udah buat korporatnya aja? Mereka udah bawa fotografer sendiri. Oh, iya benar. Lu foto buat Kecuali Vincent minta sama gue, Ren gue minta foto-foto gue dong gitu, baru gue kasih. Oh. Selama request, gue kasih, tapi kalau nggak request gue nggak kasih. Oke. Karena gue yakin mereka udah dapat foto-foto dari Fotografer masing-masing. officialnya. Oke. Mas Naren, gue soal nanya ini. Oh, yang itu apa ya jawabannya? Belum ya? Apa? Oh iya, siapa itu? Sebenarnya kalau Luar. Kalau lokal sih masih ada beberapa kayak Raisa Anggra ini ya. Oh iya. Raisa Anggra ini. Terus. Temen gue tuh ntar gue tawarin ya. Ya, gue punya fotografer keren nih, gitu. Biar gue keren juga, maksudnya temenan sama Mas Naren gitu kan. Iya. Resangga Tapi ini. udah ada fotografernya dia. Wah, ntar gue geser, tenang. Tenang aja. Oh, kalau musisi satu yang lagi gue coba untuk approach nih ya, gue ngerasa kayak good looking, good voice, good attitude, terus persona, namanya Cinta Najo. Wah, nggak tahu gue siapa. Ada. Orang Indo. Orang Indo. Orang Indo. Cinta Najo. Cinta Najo. Oke. Itu gue udah coba beberapa kali ke dia gitu, ngobrol kayak kalau lo ada event, gue fotoin gitu kayak. Aku nggak enak mas, aku sungkan banget. Sama lu. Makanya jangan tua-tua. Tapi gue terlalu Orang-orang muda. suka- Oh iya, benar. Gue tebak 30 mulu. Oh iya? Iya. Oh bagus, Alhamdulillah. alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Kalau luar siapa luar? Satu deh luar. Mungkin kalau misalnya datang Metallica mungkin, walaupun gue nggak anak metal, tapi gue pengen Punya punya portofolio itu. foto Metallica untuk meneruskan Ardi. Anjing keren. Karena Metallica officialnya Yang Ardi pas- yang fotoin. Oh iya, Iya. yang pas chaos itu. Yang sudahnya. Oh, yang sesudahnya. Yang sesudahnya. Oh, itu almarhum yang fotoin. Almarhum. Mas terakhir nih, selalu yang gue tanyakan ke bintang tamu gue. Tips kalau misalkan teman-teman di luar sana Euforian yang pengen mulai sebagai seorang stage photographer, berangkatnya harus dari mana? Berangkatnya dari band-band teman. Oke. Ya, terus kalau misalkan lu punya teman-teman IO yang ada event-event yang mereka buat, Ya. lu Nawarin diri. as volunteer, Ya. atau mungkin lu bisa jadi officialnya dengan emang udah dibayar gitu ya. Walaupun masih belajar, tapi ya itu salah satu caranya. Atau lu datang ke pensi, yang event-event yang gratis, itu Kerja banyak. sama media juga bisa. Kerja untuk media juga Media, bisa. iya. gitu. Banyak sih sebetulnya, tinggal kemauannya mau Iya, apa enggak. iya.
Iya. Oke, Mas Naran terima kasih banyak sudah Terima kasih ngobrol-ngobrol. banyak. Thanks for Seru having sekali. me. Thanks for having me. Thank you so Eko. much sudah datang. Sorry kalau Ya. gue ada salah-salah kata. Sama-sama. Terima kasih banyak. Maaf kalau gue ngatain tua. Enggak, itu privilege. Ya. Tapi buat Euforian, terima kasih banyak juga sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nonton semua segmen yang ada di YouTube Euforia. Ada Gue Nanya Gue Jawab, ada Tongkrongan bareng sama gue Raihan, ada Camuy, ada Nanika, ada Adela. Terakhir dari gue, terima kasih banyak buat Diplomat Evo. Euforia! Explore aja.